Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jarak dua titik di bidang dan jarak dua titik di ruang. Ya. Katakanlah kita punya dua buah titik pada selembar kertas ini. Misalkan titik A ini dan titik B. Oke. Bagaimana caranya kita menentukan jarak antara kedua titik ini? Ya. Nah, tentunya kita bisa mengukurnya dengan penggaris ya. Tapi kita dalam hal ini menginginkan suatu cara yang tidak melibatkan alat ukur secara fisik. Ya. Nah, untuk bisa mengukur jarak antara kedua titik ini, kita berhutang kepada para pencetus ide penggunaan sistem koordinat. Ya. Kita buat sistem koordinat, katakanlah seperti ini. Kita boleh buat di mana saja si sistem koordinat ini. Nah, ini biasanya disebut sebagai koordinat Cartesian, ya, mengatasnamakan René Descartes, ya. Yang meskipun sebetulnya beliau bukan yang pertama kali mengemukakan ide penggunaan koordinat ini. Fermat sebelumnya sudah punya ide yang serupa, bahkan mungkin ada seorang matematikawan yang lain yang lebih awal dari mereka berdua. Tapi ya sudahlah, kita sudah mengenal bahwa sistem koordinat itu sebagai sistem Cartesian. Nah, dengan koordinat Cartesian ini kita bisa memberikan alamat kepada setiap titik, ya. Katakanlah si titik A dia punya alamat seberapa jauh dari titik yang kita sebut sebagai titik asal. Ini bisa diberi koordinat, diberi alamat x1, y1, ya. Ini x1, y1. Kemudian si B-nya kita bisa beri alamat juga. Ini misalnya x2, ini y2. Berarti alamat dari B adalah x2, y2. Ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung jarak antara titik x1, y1 dengan titik x2, y2 ini. Oke, kita akan hubungkan dengan suatu segmen garis dari A ke B. Oh, ini tidak intuitif bikin garisnya. Oke, seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat garis yang vertikal, horizontal gini ya. Yang horizontal yang melalui A. Kita buat juga ini, dan garis vertikal yang melalui B. Ups. Anggap ini lurus. Oke. Nah, sekarang kita lihat bentuk apa yang kita jumpai yang dihasilkan oleh garis horizontal, vertikal, dan si segmen garis AB tadi, ya. Kita lihat bahwa kita punya sebuah segitiga, dan bukan sembarang segitiga. Ini adalah segitiga siku-siku. Nah, menurut pembuktian teorema Pythagoras kemarin, kita bisa menghitung panjang sisi miring dari suatu segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, ini yang ingin kita cari, berapa panjangnya. Dan ini bisa kita dapatkan dengan mengetahui panjang yang ini dan panjang yang ini. Panjang yang ini dan yang ini. Ya. Nah, karena titik ini koordinatnya istilahnya absisnya, ya, absisnya x2, yang ini absisnya x1, berarti jarak antara atau panjang segmen garis yang ini adalah
X2 kurang X1. Tapi secara umum, posisi X1 Y1 dengan X2 Y2 itu bisa saja si B-nya nggak ada di sebelah kanannya A, bisa aja di sebelah kirinya A. Nah, agar kita mencakup kemungkinan itu, kita akan tuliskan jarak antara X1 dan titik ini berarti titik apa? X2, Y1 ya. Ini jaraknya adalah nilai mutlak dari X2 kurang X1. Oke, kalau belum mengenal nilai mutlak jangan khawatir. Nilai mutlak itu artinya bahwa kalau X2 kurang X-1-nya negatif, kita buang tanda negatifnya. Seperti itu aja ya. Kalau X2 kurang X1-nya sudah positif, ya sudah, nilainya X2 kurang X1. Demikian juga yang ini. Ya, kebetulan di sini Y2-nya lebih tinggi dari Y1 sehingga jaraknya adalah Y2 kurang Y1. Tapi ada kemungkinan kalau B-nya kebetulan ada di bawah titik A, si Y2-nya boleh jadi lebih kecil dari Y1. Tapi kita bisa mencakup semua kemungkinan itu dengan menuliskan bahwa jaraknya itu adalah Y2 kurang Y1. Jadi nilai mutlak itu kita ambil yang paling besar di antara Y2 kurang Y1 dengan Y1 kurang Y2. Mana yang positif, itulah yang diambil. Oke, jadi menurut Pythagoras, jarak ini kuadrat, kita tuliskan jarak dari A, B dikuadratkan, sama dengan kuadrat dari penjumlahan kuadrat, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Jadi ini X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ya. Dan ini kalau dikuadratkan nilai mutlaknya akan hilang. Jadi tinggal X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ini adalah kuadratnya jarak antara A dan B. Berarti jarak antara A dan B itu sendiri adalah akar dari ekspresi yang kanan. Dengan demikian kita punya rumus jarak antara dua titik X1, Y1 dengan X2, Y2. Jarak dua titik di bidang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya titiknya di ruang? Nah, kalau tadi kita bisa memberikan alamat untuk setiap titik di bidang dengan koordinat berapa absis, berapa ordinatnya. Serupa dengan itu, setiap kali kita punya titik di ruang, kita bisa memberi alamat juga ya. Jadi katakanlah kita ingin mencari jarak antara A dan B di ruang. Ini misalkan sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Ini titik B-nya di sini. Ini misalkan alamat dari titik A-nya adalah ini mungkin ada susah nih. Kita bayangkan ini ada di bawah sini, X-nya sekian, kemudian Y-nya katakanlah sekian, X-nya sekian. Gimana nih cara bikinnya? Ya. Oke, jadi ini misalnya titik X1, Y1, ini Z1. Oke, mungkin harusnya gini. Ya, ini biar memudahkan aja membaca koordinat dari A-nya. A-nya punya koordinat X1, Y1, Z1. Kemudian si B ini misalnya apa koordinatnya nih?
Ini misalkan kayak gini, ding 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 ding. Oh, ini ada susah gambarnya. Ya. Jadi ini titik X2, Y2, Z2. Nah, kita ingin mencari jarak dari sini ke sini. Oke. Ini gambarnya rada ruwet ya. Oke, gimana caranya? Oke. Oke, saya gambar ulang titik A dan B-nya. Ini misalkan H, ini B. Nah, misalkan ini alamatnya adalah ya sama seperti setiap titik di bidang punya alamat, titik di ruang juga punya alamat. Alamatnya dengan menggunakan 3 koordinat. Koordinat X, Y, Z. Oke. Nah, misalkan si titik A ini koordinatnya X1, Y1, Z1. Kemudian titik B koordinatnya adalah X2, Y2, kemudian dia perlu ke bawah sejauh Z2. Jadi ini koordinatnya X2, Y2, Z2. Yang ini X1, Y1, Z1. Ya. Nah, pertama perhatikan bahwa titik yang ini dan titik yang ini keduanya terletak di bidang XY. Jadi mereka titik yang terletak sebidang. Ini adalah titik X1, Y1. Oke, mungkin nggak usah kita tuliskan. Ini adalah titik X2, Y2. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, rumus jarak di bidang, berarti si jarak ini tuh bisa kita ketahui nih. Nah, ini katakanlah CD lah. Ya, kita tahu bahwa jarak antara C dan D itu sama dengan akar dari ini koordinatnya X1, Y1 dengan X2, Y2. Ya, berdasarkan rumus jarak tadi, X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Ya. Nah, yang kita inginkan adalah jarak atau panjang dari segmen garis AB. Ini. Oke. Nah, gimana nih? Nah, kita perlu melihat-lihat bahwa si CD itu atau ya, kalau garis yang ini kita perpanjang, ini, kemudian yang hijau juga kita perpanjang. Ups. Lupa terus. Ini. Nah, maka si CD itu sama panjangnya dengan yang ini. Ya. Dan ini kalau kita bikin garis sejajar dengan CD lagi, ini sama dengan yang ini. Oke. Nah, sekarang karena si garis yang ini itu terletak di bidang, ya, dan garis yang hijau itu tegak lurus bidang, berarti ini itu sudutnya 90 derajat, ya, ini juga 90 derajat. Oke. Ini juga 90 derajat. Karena ini dan ini semuanya sejajar, ya. Nah, kalau ini 90 derajat, berarti segitiga yang ini nih, ini merupakan segitiga siku-siku nih. Dan kita bisa menerapkan teorema Pythagoras lagi, ya.
yang ini jaraknya sama dengan panjang CD. Ya, jadi kita bisa tuliskan bahwa jarak dari AB, ini A, ini B tadi. Jarak dari AB dikuadratkan sama dengan, kita beri nama dulu deh, ini AE, kemudian F. Ya. Ini sama dengan jarak dari A ke E dikuadratkan, A ke E. Ingat Pythagoras ya, ini segitiga siku-sikunya di sini ditambah dengan jarak dari E ke B dikuadratkan. Nah, sekarang jarak dari A ke E itu sama saja dengan jarak dari C ke D. Ini sama aja dengan jarak dari C ke D dikuadratkan. Ditambah jarak dari E ke B dikuadratkan. Oke. Nah, jarak dari C ke D tadi ini kalau dikuadratkan dia menjadi, ya kuadratnya dari ekspresi ini. Tinggal kita hilangkan saja akarnya. Dia menjadi X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ya. Nah, kemudian jarak dari E ke B yang mana? Jarak dari E ke B ini sama aja selisih dari ketinggian titik A dengan ketinggian titik B. Berarti selisihnya adalah nilai mutlak Z2 kurang Z1. Ya, tentunya ini sini Z1 yang lebih tinggi ya. Z1 kurang Z2 sama aja ya. Ini akan menjadi kalau dikuadratkan jadinya kita nggak perlu khawatir apakah tadi Z1 kurang Z2 atau Z2 kurang Z1. Setelah dikuadratkan, baik Z2 kurang Z1 kuadrat maupun Z1 kurang Z2 kuadrat nilainya sama. Ini sama dengan ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Dengan demikian jarak dari A ke B-nya sama dengan akar selisih dari koordinat X yang dikuadratkan, selisih dari koordinat Y-nya dikuadratkan, ditambah selisih dari koordinat Z-nya dikuadratkan. Inilah rumus jarak dari dua titik di ruang. Oke, jadi seperti itu penurunan rumus dari jarak dua titik di bidang dan jarak dua titik di ruang. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.